Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Baitul Mukmin yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi umur, kesehatan, kelapangan, sehingga kita dapat bertemu kembali di majelis ini. Mudah-mudahan ini pertanda Allah memberikan hidayah kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung, junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk membahas sebuah topik yang berhubungan dengan akidah, yaitu tentang al-imanu birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau di rumahnya ada Minhajul Muslim, itu bisa dilihat. Kalau di buku aslinya di halaman 26 di pasal yang ke-9. Di situ ada pasal tentang al-imanu birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengawali kajian kita dengan sebuah pernyataan. Ada sebuah pernyataan yang sangat mendasar dari Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Syekh Muhammad Al-Ghazali itu adalah guru besar ilmu hadis di Universitas Al-Azhar. Beliau juga dikenal sebagai seorang motivator muslim dunia. Kalau di barat itu dikenal ada Dale Carnegie, maka di Timur Tengah ada Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dalam sebuah risalahnya beliau menyatakan begini: wa'lam, ketahuilah, anna mahabbatan nabiyyi, bahwa sesungguhnya mencintai Nabi, anna mahabbatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruknun min arkanil iman, adalah salah satu rukun, pilar dari pilar-pilar utama, tiang panjang utama keimanan. Wa'lam anna mahabbatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ruknun min arkanil iman. Mari kita uji pernyataan beliau ini.
Salah satunya kita akan lihat penjelasan Syekh Jabir di dalam Minhajul Muslim. Di sana beliau menjelaskan yu'minu al-muslimu, seorang muslim beriman bi anna nabiyyal ummiyya, bahwa sesungguhnya nabi yang ummi. Nabi Muhammad disebut Nabi yang ummi. Bi anna nabiyyal ummiyya Muhammad ibn Abdillah, Muhammad putranya Abdullah, Abdullah ibni Abdul Muttalib, Abdullah putranya Abdul Muttalib, Al-Hashimi dari Bani Hashim, Bani Hashim, Al-Qurasyi dari bangsa Quraisy, Al-Arabiyyah, Al-Qurasyiyah, Al-Arabiyyah dari bangsa Arab. Jadi kalau Quraisy itu adalah kebangsaan di lingkungannya. Kalau secara keseluruhan itu Al-Arabiyyah, bangsa Arab. Jadi kalau bangsa Arab itu meliputi Jazirah Arab, jadi bukan hanya Saudi Arabia, tapi juga meliputi Timur Tengah. Itu Al-Arabiyyah. Al-Munhadira min sulbi Ismail, yang berasal dari sulbi. Sulbi biasa diartikan dari titisan lah gitu ya, keturunan Nabi Ismail ibni Ibrahim, Ismail putranya Ibrahim, Al-Khalil ya. Jadi gelar untuk Nabi Ibrahim itu Al-Khalil alaihissalam. Huwa, dia adalah Abdullah. Jadi Muhammad yang asal usulnya tadi disebutkan, kedudukannya adalah Abdullah. Wa rasuluhu, dan rasulnya, arsalahu, yang telah diutus oleh Allah, ila kafatin nas, kepada seluruh bangsa manusia. Jadi Nabi Muhammad itu tidak hanya diutus kepada kaum tertentu seperti Nabi Musa, Nabi Isa, hanya kepada kaum Bani Israel, apalagi nabi-nabi sebelumnya. Tapi beliau diutus kepada seluruh bangsa manusia. Ahmarihim wa abyadihim, baik yang berkulit merah maupun yang berkulit putih. Ini kalau edisi pertamanya disebutkannya itu aswadihim, tapi Syekh Jabir merubah rupanya di edisi berikutnya ini, karena mungkin ada kesan kalau kulit hitam itu ada terkesan rasis gitu ya. Maka beliau menyebutkannya baik kepada yang berkulit merah maupun yang kepada yang berkulit putih. Jadi kepada seluruh bangsa manusia. Bahkan kalau kita lihat dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad itu tidak hanya diutus kepada bangsa manusia, tapi juga kepada bangsa jin. Ada surat jin kan? Wa khatama binubuwatihi, dan menjadi tertutup binubuwatihi, dengan kenabiannya, an-nubuwati, kenabian. Maka beliau disebut sebagai penutup para nabi. Wa birisalatihi, dan menjadi tertutup dengan risalahnya, dengan kerasulannya, ar-risalat
kerasulan. Maka beliau dinyatakan sebagai penutup para nabi dan rasul. Ini akidah. Karenanya pastikan jika ada siapapun di belahan bumi manapun yang mengaku sebagai nabi dan rasul, pastikan bahwa itu adalah nabi palsu, itu adalah rasul palsu, karena sudah tertutup dengan kenabian junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu mungkin terjadi, Ustaz? Oh, seueur ayeuna kajian tenang. Ya. Hari Ahad lalu saya bersilaturahmi dengan teman-teman para mubalik di Kabupaten Tasikmalaya. Itu di satu daerah terpencil, bahkan tidak jauh dari kampung saya, ada seseorang yang mengaku diri sebagai nabi. Masya Allah. Itu, dan dia beranggapan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Kacau di sana. Karenanya maka saya bilang sama teman-teman, kalau kita melihat, menyaksikan ya ada orang seperti ini, tolong kepada Pak Polisi, nggak usah repot-repot ditangkap, dipenjarakan, tapi tangkap saja, masukkan ke rumah sakit jiwa. Itu karena pasti orang itu ya. Jadi wa khatama binubuwwatihi, an-nubuwat menjadi tertutup dengan kenabiannya itu, maka seluruh kenabian. Wa bi risalatihi ar-risalat, maka ditegaskan oleh Syekh Jabir, fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada lagi nabi sesudahnya, wala rasulah, dan tidak ada rasul. Ini akidah, ya, akidah. Kemudian ayyadahu, Allah telah menguatkannya, mendukungnya kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizati, dengan beberapa mukjizat. Ini rupanya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering disampaikan kepada kita. Yang utama adalah dua, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj dan kitab suci Al-Quran. Itu adalah mukjizat terbesar. Tapi sesungguhnya mukjizat yang lainnya itu sangat banyak. Di sini dinyatakan tidak kurang dari 12 macam mukjizat Nabi Muhammad yang sangat populer. Di antaranya nih, kalau kita coba lihat, di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu insyiqaqul qamar lahu, terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan itu yang diperlihatkan kepadanya. Bagaimana itu kejadian persisnya, itu peristiwa terjebelahnya bulan itu bagaimana? Diriwayatkan faqad talaba al-Walid ibnu Mughirah wa ghairuhu, sungguh telah menuntut seorang tokoh Quraisy namanya Walid bin Mughirah dan yang lainnya, min kuffari Quraisy, dari kalangan kufar Quraisy, ayatan, dia meminta kepada Nabi salah satu ayat, tanda yang menunjukkan kenabian dan kerasulan.
Kemudian ketika itu tadullu ala sidqihi bi da'wan nubuwah wa risalah. Jadi Walid bin Mughirah ini meminta kepada Nabi satu bukti kemujizatan yang menunjukkan terhadap kebenaran dakwah seruan kenabian dan kerasulan. Maka seketika wansyaqqa lahu al-qamar, maka seketika diperlihatkan terbelah baginya bulan. Firqataini, menjadi dua bagian, terbelah menjadi dua. Firqatan fawqal jabal, satu bagian terlihat yaitu berada di atas bukit, ya. Yang dimaksud adalah Jabal Qubais. Ini kejadiannya di Mekah, Jabal Qubais. Jadi Katawis terlihat yang sebelah itu ada di atas bukit Qubais, ya. Wa firqatan dunahu, dan yang sebelahnya lagi ada di bagian yang lain. Faqala lahum, maka lalu Nabi berkata kepada mereka, ishadu, saksikan oleh kalian. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, ra'aitul qamar baina farjatail jabal, aku melihat bulan di antara celah bukit. Yang dimaksud adalah Jabal Abi Qubais. Kemudian penasaran, orang kafir Quraisy ini penasaran, benar nih apa yang dilihat oleh kita nih? Waqad sa'alat Quraisyun ahla biladin ukhra, lalu dia bertanya kepada penduduk yang ada di negeri yang lain, hal syahadu insyiqaqul qamar, apakah kalian, Anda, saudara-saudaraku, menyaksikan terbelahnya bulan? Fa akhbaru bihi, lalu mereka mengabarkan seperti yang mereka saksikan. Jadi bukan hanya penduduk Mekah saja yang ketika itu menyaksikan kemujizatan ini. Konon, ini konon katanya ketika astronot ya, pertama kali hubutul insan, ketika astronot itu naik ke bulan, itu mereka melihat adanya bekas kejadian. Jadi bulan itu retak, katanya ada bekas retakan. Wallahu ta'ala alam. Ini salah satunya mukjizat. Yang kedua itu ini nih, di antaranya, wah masya Allah, nataqa asy-syajar lahu alaihi salam, ketika berbicara, pohon berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad dana minhu a'rabiyyun, sungguh telah mendekati di antaranya seorang Arab. Faqala lahu, lalu berkata kepadanya, ya Arabi, aina turid, hei Arabi. Kalau Arabi itu artinya Badui kan. Kalau Arabiyun itu bangsa Arab, kalau Arabiyun itu penduduk asli Arab. Aina turid, apa yang hendak engkau lakukan? Qala, dia berkata, ila ahli, saya ingin mengunjungi keluargaku. Qala, halaka ila khairin, apakah engkau mempunyai satu kebaikan? Waqala wa ma huwa, lalu Nabi berkata, lalu dia berkata, wa ma huwa, apakah itu? Qala, lalu Nabi berkata, tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala A'rabiyyun, berkata Badui itu, man yashhadu laka, siapa
yang menyaksikan kebenaran ini atasmu? Man yashhadu laka ala ma taqul, atas apa yang engkau katakan? Wa qala lahu, lalu berkata kepada itu Arab, junjungan kita, hadhihi syajarah, pohon ini yang bersahadat. Rupanya yang bersahadat itu bukan hanya manusia, tapi juga pohon. Yasiru ila syajaratin bisyati'il wadi fa aqbalat takhudul arda hatta qamat baina yaday fastashhadaha salasan. Dia menyatakan kesaksian ketauhidan, kesaksian terhadap kenabian, ketauhidan kenabian Rasulullah SAW itu adalah sebuah pohon yang ada di Bisati Ilwadi, di pinggir satu lembah. Jadi inilah salah satu kemukjizatan. Kemudian mukjizat yang lain ada 12 macam nih, tapi saya sebutkan beberapa saja. Taksirut ta'am bidu'aihi sallallahu faqad akala min mada sya'irin faqad aksaru min samanina rajulan. Jadi salah satu mukjizat Nabi itu taksirut ta'am bidu'aihi, memperbanyak makanan. Jadi makanan yang hanya terbatas, hanya sedikit itu menjadi sangat banyak dan dapat dinikmati oleh tidak kurang dari 80 orang. Ini diantara. Kemudian taksirul ma bidu'aihi, memperbanyak air. Nabi juga mukjizatnya diantara ini pernah memperbanyak air bidu'aihi sallallahu alaihi wasallam, dengan doanya junjungan kita. Faqad atashan nas yauma Hudaybiyah, sungguh telah merasa haus orang-orang pada hari Hudaybiyah. Ini peristiwanya pada hari Hudaybiyah. Kemudian ketika itu Azka alaihissalam baina yadayhi raqwatun ma yatawadda minha wa aqbala an-nas nahwahu. Laisa indana illa ma fi rukutika fa wada'a salam yadahu fi rukutik fa ja'ala al-ma yaqul min baini asabihi ka amsalil uyun fa sharibal qaum wa tawadda'u wa kanu alfa wa khamsumi'ati nafar. Masyaallah. Jadi Nabi memperbanyak air dengan doanya, yang kemudian orang-orang yang ketika itu merasa kehausan, ya, mereka ngantri meminum dan berwudu dengan air yang terpancar dari sela-sela jari. Ya, berapa banyak yang ketika itu berwudu dan meminum dari air tersebut? Sebanyak 1.500 orang. Itu dalam peristiwa Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah. Itu diantaranya. Kemudian ini haninu jid'in nakhlah, haninu jid'in nakhlah, merintihnya sebuah pohon kurma. Wa buka'uhu bisautin sam'ahu min masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan ada sebuah pohon kurma yang merintih, menangis dengan sangat memilukan, sangat menyedihkan, ya, sangat menggetarkan. Ini diceritakan, yaitu wazalika lamma faraqahu sallallahu alaihi wasallam ba'da ma kana yaktubu alaihi kamin badillah. Jadi semula Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika Nabi SAW sampai di Madinah, ketika beliau berkhutbah,
khutbah. Nah, beliau itu kalau khutbah ketika itu dilakukan sambil bersandar di sebuah pohon kurma yang ada di tengah-tengah masjid, tengah-tengah masjid. Nah, kemudian seiring dengan bertambahnya jamaah para sahabat, lalu para sahabat Nabi berinisiatif membuatkan mimbar. Nah, setelah dibuatkan mimbar, maka kemudian Nabi segera berpindah dalam khutbahnya itu ke tempat itu, tanpa pamitan dulu lah gitu ya. Masa tuh kudu pamitan itu gini orang lemur sok aya nu pamitan berarti ngalangkung. Kalau mau lewat ke sana pohon izin, tanpa pamit dulu katanya. Maka kemudian Rasulullah langsung beliau naik ke atas mimbar dan menyampaikan khutbahnya. Nah, ketika sedang berlangsung khutbahnya ini, terdengarlah suara itu. Faqad sami'a lahu sautun ka sautil asyari wa lam yaskut, dan itu tidak reda suara hatta ja'ahu rasul, sehingga pohon itu didatangi oleh Rasulullah SAW. Wa wada'a yadahu asy-syarifah alaih, kemudian diletakkanlah tangan yang mulia itu ke pohon itu, maka seketika dia terdiam. Ini salah satu mukjizat. Ini diriwayatkan dengan banyak riwayat. Saya juga baca tentang riwayat ini dalam konteks yang lain. Dalam Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Munir, beliau mengutip kisah ini tapi dalam konteks ayat lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi kalau Syekh Wahbah mengutip peristiwa ini dalam konteks jangankan manusia. Kalau manusia itu berakal, katanya gitu, pohon saja, batu saja, gunung saja, itu ya, mereka begitu tergetar hatinya, jiwanya, gitu ya, dengan kemujizatan Al-Quran. Kalau saya menjelaskannya dalam konteks seperti itu. Jadi hadis ini sangat sahih, bisa dilihat dalam. Nah, inilah contoh-contoh kemujizatan. Jadi untuk apa mukjizat ini diperlihatkan? Itu dijelaskan tadi ayyadahu, untuk menguatkan terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa faddalahu, selanjutnya dijelaskan bahwa Allah telah mengunggulkan Nabi Muhammad ala sairil anbiya, atas seluruh nabi-nabi, kama faddala ummatahu, sebagaimana Allah juga telah mengunggulkan umatnya. Jadi berbahagialah karena kita walaupun sebagai umat yang terakhir lahir ke dunia, tapi kita dipilih oleh Allah sebagai umat yang paling unggul atas umat-umat yang lain. Kama faddalahu ummatahu ala sayyidil umam, sebagaimana Allah telah mengunggulkan umatnya atas umat-umat yang lain. Nanti di akhirat yang paling dahulu masuk ke dalam surga itu ternyata bukan umat yang lain, tapi adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satunya. Ayat yang menjelaskan tentang keunggulan umat Nabi Muhammad itu antara lain di surat Ali Imran. Wala tahinu wala tahzanu, jangan kalian merasa hina dan jangan bersedih. Wa antumul a'launa, kamu itu menjadi kaum yang paling tinggi. Tapi syaratnya apa? In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Di ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin, kamu terbukti sebagai umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan bagi manusia. Tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Apa syaratnya?
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, karena itu konsekuensinya apa? Dengan keunggulan-keunggulan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kita sekalian, maka Syekh Jabir menegaskan farada mahabbatahu, maka fardu hukumnya kita untuk mencintai. Fardu hukumnya bagi kita untuk mencintainya, wa aujaba ta'atahu, dan wajib mentaatinya, wa alzama mutabi'atahu, dan tidak mesti kita harus mengikutinya. Nah, mengikutinya dalam arti barangkali mengikuti sunnah dan mengikuti teladan, uswah hasanahnya. Nah, mengikutinya. Wa khassahu, dan Allah telah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad bi khassa'isa, dengan keistimewaan lam takun li ahadin siwahu, yang tidak pernah diberikan kepada selain Nabi Muhammad. Di antaranya apa? Pertama adalah al-wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu adalah fasilitas khusus bagi Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, ini sebagaimana terungkap di dalam doa kita sesudah azan. Allahumma rabba hazihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Selengkapnya hadis itu hadis riwayat Imam Muslim kalau tidak salah hadis ini. Idza sami'tum al-mu'adzin, jika kalian mendengar suara muadzin, faqulu misla ma yaqul, maka ucapkanlah apa yang dia ucapkan. Dan ketika sudah selesai mengikuti ucapan adzan tadi, bersolawatlah kepadanya. Nah, bersolawat dengan solawat yang tadi. Maka Rasulullah dalam hadis itu mengatakan halat lahus syafa'ah, maka terbukalah baginya peluang untuk mendapatkan syafaat. Itu wasilah, ya, wasilah. Baik. Fasilitas yang lain adalah wal kausar, al kausar, telaga al kausar, wal haud, telaga, kemudian wal maqam al mahmud, dan maqam yang terpuji. Wazalika, dan inilah satu penjelasan dari Syekh Jabir tentang al-iman bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu maka klop saya kira dengan yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali tadi, wa'lam anna Muhammadan nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ruknun min arkanil iman. Jadi itu bagian dari. Jadi ada satu pilar keimanan tersendiri rupanya. Kan dalam rukun iman ada 6 ya. Iman kepada para rasul. Nah, itu secara umum kepada para rasul sudah pasti kita mengimaninya. Nah, itu ayatnya dalam surah Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentang ayat-ayatnya, dalil naklinya mengenai iman kepada risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW ini banyak sekali. Di antaranya apa? Di antaranya pertama surat An-Nisa ayat 166. Rupanya yang bersaksi atas kenabian Nabi Muhammad itu sebelum yang lain itu terlebih dahulu adalah Allah dan para malaikatnya. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, inilah maka sering kita mendengar ada muqaddimah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. An-Nisa 166. Kemudian juga dalam tentang berita mengenai risalahnya secara umum dan keberadaannya sebagai penutup para nabi serta kewajiban kita untuk mentaatinya dan mencintainya, itu antara lain terdapat dalam surat An-Nisa 170. Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairan lakum. Itu satu. Kemudian juga dalam surah Al-Maidah ayat 19. Ini khitabnya kepada ahli kitab. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyiri wa nadhir. Faqad ja'akum basyiru wa nadhir. Al-Maidah ayat 19. Kemudian mengenai keumumannya diutusnya Rasulullah, ini sudah sering kita dengar ayatnya, Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, mengenai bahwa beliau diutus sebagai nabi yang ummi, itu ada di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Demikian saya kira ini dari penjelasan ini kita berharap semoga kita lebih mantap ya kecintaan kita, mentaati kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya kira jadi substansi ya yang harus kita munculkan dari momen seperti bulan Maulid ini. Itu substansinya, itu saya kira substansinya adalah bagaimana kita menguatkan, mengokohkan mahabbatun Nabi, yaitu kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saya kira ya apa yang dapat disampaikan. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan yang bisa. Mangga Ibu, silakan. Setelah ada kan kita sholawat ya. Betul. Bismillah. Sholawat itu ada yang sampai Hamidul Majid, ada yang sampai hanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Kalau yang berhubungan dengan setelah mendengar azan, sebenarnya dengan ucapan Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah dan seterusnya, itu juga sudah merupakan bagian dari sholawat. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adah dan seterusnya itu ya. Itu juga sudah merupakan bagian. Nah, kemudian kalau ditambah dengan sholawat yang lain itu lebih utama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini disebut namanya dalam istilah para ulama namanya sholawat al-masyru'. Yang penting adalah yang kita baca yaitu sholawat al-masyru'. Apa itu sholawat al-masyru'? Sholawat yang disyariatkan. Jadi ada sholawat ibadah itu sholawat yang disyariatkan. Nah, yang paling penting itu ya. Jadi silahkan dipilih banyak ya, sholawat yang masyru' yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya itu Ibu memang Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan itu riwayatnya satu ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau telah mengajarkan kepada kami bagaimana cara kami mengucapkan salam kepadamu. Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Ucapkan Allahumma shalli ala
Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Nah, itu ya ini. Yang ini yang paling penting sholawat masyru'. Apakah ada itu Ustaz sholawat ghair masyru'? Ada sholawat ghair masyru'. Artinya sholawat yang tidak disyariatkan. Ya. Itu apa? Kalau istilah guru saya itu beliau menyebut itu sholawat masuk di kenyeringan. Itu seperti apa? Tolak al-badru. Itu ghair masyru'. Kalau sholawat ghair masyru' itu bagaimanapun indahnya susunan kalimatnya, terbiasa dia doa gitu. Nah, itu mah hanya khusus sudah diekspresikan di luar ibadah. Ya. Nah, jadi kalau untuk azan itu minimal itu Bu ya. Nah, itu minimal itu. Jadi kita dengan mengucapkan Allahumma rabbah hadhihi da'wat tamah juga itu sudah merupakan bagian dari sholawat. Ya, bagian dari sholawat. Wallahu ta'ala alam. Barangkali masih ada? Mangga. Mangga Pak Haji. Mahabbah pada Rasul adalah satu kewajiban sebagaimana Islam. Iya betul. Sebagaimana juga mungkin di dalam hadis bahwa Umar bin Khattab pernah mengatakan, saya mencintai ibu saya, orang tua saya dan diri saya. Betul. Tidak, kata Rasulullah. Kau harus mencintai aku, kata Rasulullah, dibanding dengan yang lainnya. Betul. Cuma masalahnya adalah mahabbah dengan kultus mungkin agak sedikit perbedaannya tipis. Iya. Jangan sampai terjadi pada umat yang lain. Iya. Seperti Nasara yang mengangkat sebenarnya pada derajat Tuhannya. Dan juga Nabi umat Musa ya. Yang mengangkat Uzair sebagai Tuhan juga. Betul. Mungkin di kalangan kita juga jangan sampai seperti itu. Betul. Mengenai mahabbatun Nabi itu seperti yang diekspresikan oleh sahabat Umar. Itu dijelaskan lebih lanjut dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 24. Nah, ini dikatakan qul in kana aba'ukum. Katakan jika bapak-bapak kamu wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Katakanlah olehmu wahai Nabi, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, pasangan-pasangan kamu, keluarga-keluarga kamu, dan harta-harta kamu, dan harta-harta yang kamu kumpulkan, serta bisnis yang kau khawatirkan kerugiannya, serta tempat-tempat tinggal yang kau bangun, yang kau senangi, kalian lebih dicintai oleh kamu sekalian dibandingkan cintamu kepada Allah dan Rasulnya, serta cintamu untuk berjuang di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah hingga Allah mendatangkan sanksinya. Jadi sudah ancaman. Artinya apa? Ya, sesederhana apapun kita harus berikhtiar untuk mendahulukan mencintai Allah, Rasulullah dan berjuang di jalannya. Nah, dalam hal ini tentu namun kita tidak boleh tidak boleh lalu kita menjadi kaum yang saya kira sangat berbeda. Mencintai dengan mengkultuskan. Kalau orang yang mengkultuskan itu membabi buta, akal sehatnya menjadi tidak berjalan. Mohon maaf saya terpaksa memberikan contoh ini. Mudah-mudahan tidak terjadi ini, ya, tidak terjadi. Konon katanya tanggal 22 September kan nanti ada gerakan, Pak. Ada gerakan 22 September. 20.000 orang akan berkumpul di Tugu Proklamasi. Mereka itu menyatakan sebagai pasukan berani mati, Pak. Berani mati untuk membela apa? Membela Pak Jokowi dan keluarga. Ini saya kira kultus, Pak. Ini dicontoh, Pak.
kalau benar terjadi ini kultus ini ya, kultus ini ya. Ya, jadi kalau orang kultus itu akal sehatnya sudah tidak. Nah, begitulah kita dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak mau diperlakukan lebih dari Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad tidak mau diperlakukan oleh umatnya melebihi kedudukannya sebagai Nabi dan Rasul. Itu ayatnya jelas. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Apa imma ta'au qutila qalabtum ala aqabikum. Apakah jika beliau meninggal ya atau terbunuh lalu kalian akan kembali mundur ke belakang ya. Itu. Jadi inilah saya kira Islam, Al-Quran itu sangat jelas mendudukannya. Jadi agar kita tidak terjebak pada apa yang disebut namanya gulu. Kalau dalam istilah bahasa Al-Qurannya gulu. Seperti kaum Yahudi dan Nasrani itu kan. Mereka gulu mengkultuskan Nabi Isa. Dan ketika kaum Yahudi mengkultuskan Uzair. Nah, la taglu fi dinikum, jangan kalian gulu. Jadi dalam hal ini maka Rasulullah SAW sejak awal sudah menegaskan. Itulah memang sahabat Umar itu dikenal beliau sahabat yang sangat luar biasa, mahabbahnya itu. Maka ada satu riwayat kan beliau sempat tidak bisa menerima kenyataan, menerima kematian Nabi Muhammad SAW. Itu sahabat Umar itu sampai kemudian disadarkan, diingatkan dalam salah satunya konon katanya pidato dari sahabat Abu Bakar. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, ketahuilah Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah Maha hidup, tidak akan pernah mati. Nah, itulah. Jadi saya kira posisinya di situ. Ya. Jadi harus dibedakan sekali. Ya, harus dibedakan. Wallahu ta'ala alam. Udah. Ya. Juga perbincangan tentang masalah Nur Muhammad ya. Di permasalahan ini tentang hadis-hadisnya. Ya. Alam ini tercipta karena Nur Muhammad gitu kan. Ya. Tiga itu termasuk guru juga. Karena kan hadisnya tidak termasuk sahih ya disatakan gitu. Ya. Saya kira perlu ada kajian khusus. Ada kajian khusus. Ini akan panjang kajiannya dan sekarang merembet pada apa yang sekarang ramai di media sosial. Yaitu apa? Tentang habaib. Ya, harus sekarang jadi ramai juga Pak itu ya. Jadi pada dasarnya saya kira bukti kecintaan itu kalau saya cenderung kembali kepada surat An-Nisa ayat 69. Itu ekspresi kecintaan kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, jadi disitulah saya kira kembali ke situ salah satunya. Itu tentang Ibnu Katsir juga mengutip tentang riwayat itu. Ini ada seorang sahabat namanya Sauban. Ia sangat bangga dengan posisinya sebagai ajudan. Kalau istilah sekarang itu ajudan, aspri ya, itu asisten pribadi Nabi. Justru ia merasa sedih ketika ia sudah berpisah dengan Nabi, sudah kembali ke rumah. Ia berharap bahwa kebersamaannya itu tidak hanya di dunia saja, tapi ia berharap dapat membersamai Rasulullah itu hingga di akhirat. Maka Allah kemudian menurunkan ayat itu. Kata kuncinya adalah taat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu
faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Demikian saya kira ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikaruniai kecintaan dalam wujud ketaatan dan sekemampuan kita untuk meneladani akhlak dan dari semua itu keagungan yang langsung dipuji. Kalau mohon maaf saya sampaikan ini, kalau Menteri Agama kemarin kan sempat memuji-muji Paus dengan kesederhananya dan sebagainya itu. Ya. Nabi Muhammad itu bukan hanya manusia yang memuji, tapi Allah yang memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi jangan silau dengan hal seperti itu ya. Jangan silau. Yakinlah bahwa tokoh terbaik kita adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kibarat majelis. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.